Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kenampakan alam bumi kita pada materi IPAS kelas 5 Sekolah Dasar. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuki ke penjelasan, yang pertama, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini. Yang pertama, ada peserta didik mampu mengetahui apa itu litosfer dan juga hidrosfer. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui apa itu atmosfer beserta lapisan-lapisannya. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai litosfer atau disebut dengan daratan. Kenampakan alam merupakan segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik berupa daratan maupun perairan. Kenampakan alam timbul akibat peristiwa alam yang terjadi di bumi yang mempengaruhi permukaan bumi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan, ternyata bentuk permukaan bumi tidak daratan dan mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah menonjol, ada daerah yang cekung, ada yang terisi oleh air, dan ada juga yang kering. Selain itu, ada daerah yang penuh dengan tanaman dan juga ada daerah yang gersang. Yang pertama ada pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung besar atau kecil yang memanjang dan menyambung menjadi satu. Biasanya pegunungan memiliki tinggi antara 500 sampai dengan 600 meter dari permukaan air laut. Contoh dari pegunungan di Indonesia antara lain Pegunungan Gayo di Aceh, Pegunungan Jaya di Papua. Selanjutnya ada gunung. Gunung adalah kenampakan alam yang bentuknya tinggi dan besar. Biasanya gunung memiliki tinggi lebih dari 600 meter. Beberapa gunung di Indonesia antara lain Gunung Slamet dan Merbabu di Jawa Tengah, kemudian ada Gunung Agung di Bali. Ketiga, ada dataran rendah. Nah, dataran rendah ini merupakan wilayah yang mempunyai ketinggian antara 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri daratan rendah adalah banyaknya pemukiman manusia. Kemudian ada daratan tinggi. Daratan tinggi adalah dataran yang ada di ketinggian antara 300 meter hingga 600 meter di atas permukaan laut. Nah, daratan tinggi ini bisa berbentuk karena proses timbunan material dari pegunungan di sekitarnya. Beberapa dataran tinggi di Indonesia yang cukup dikenal luas adalah dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Agam, dataran tinggi Alas, dataran tinggi Muler, dan dataran-dataran lainnya. Kemudian ada lembah atau ngarai. Lembah adalah tanah yang lebih rendah dari daerah di sekitarnya. Biasanya dialiri oleh sungai dan berada di sekitar kaki gunung. Selanjutnya ada bukit. Bukit adalah suatu bentuk alam, wilayah bentang alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi dari permukaan tanah di sekitarnya. Namun, dengan ketinggian yang relatif rendah dibandingkan dengan gunung dan pegunungan. Kemudian yang akan kita bahas adalah mengenai hidrosfer atau perairan. Nah, hidrosfer adalah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Lapisan hidrosfer yang cair bisa kita kenal sebagai perairan. Meskipun sepertinya daerah dataran di bumi sangatlah luas, ternyata pada kenyataannya daerah permukaan bumi yang digenangi air lebih besar, sekitar 71% dari permukaan bumi yang tertutup air. Penampakan alam perairan yang pertama adalah pantai. Pantai adalah wilayah perairan yang merupakan perbatasan antara daratan dan juga lautan. Indonesia mempunyai garis pantai yang panjang karena bentuk negara Indonesia sendiri terdiri atas kepulauan yang mempunyai wilayah laut yang sangat luas. Kedua, ada sungai.
Nah, sungai juga jadi penampakan alam yang berupa perairan. Sungai terletak di dataran yang lebih rendah. Biasanya bagian hulu sungai berasal dari pegunungan dan akan berakhir di lautan yang disebut sebagai hilir. Tiga, ada danau. Nah, danau ini adalah perairan yang letaknya di dataran dan dikelilingi daratan. Bentuknya berupa cekungan yang berisi air tawar. Terbentuknya sebuah danau bisa dikarenakan berbagai macam. Ada yang disebabkan karena letusan gunung berapi, gempa bumi, alami, atau juga buatan manusia yang dinamakan waduk. Keempat, ada rawa. Rawa adalah penampakan alam perairan yang berupa dataran yang tergenang oleh air. Biasanya rawa akan ditemui di dekat daerah pantai atau sungai besar. Rawa juga memiliki tumbuhan yang ditumbuhi hutan bakau, dimanfaatkan sebagai pengairan atau dijadikan sebagai tambak ikan. Kelima, ada selat. Nah, selat adalah wilayah perairan sempit dan letaknya ada di antara dua pulau yang mempunyai jarak sekitar 200 hingga 1000 meter. 6. Ada laut. Laut adalah perairan yang paling luas dan menghubungkan antara daratan atau pulau satu dengan yang lainnya. Lautan tentunya menjadi tempat hidup makhluk hidup. Namun, manusia juga memanfaatkannya sebagai sumber garam, jalur transportasi, hingga budidaya ikan dan juga rumput laut. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai atmosfer atau udara. Atmosfer itu sendiri terbagi menjadi 5 lapisan, yaitu ekstrover, termosfer, mesosfer, stratosfer, dan juga lapisan ozon. Nah, yang pertama itu eksosfer, yaitu bagian yang paling luar, daerah di luar atmosfer yang terletak lebih dari 400 km di atas permukaan bumi. Kedua, ada termosfer. Nah, daerah atmosfer yang terletak antara 50 hingga 400 meter di atas permukaan bumi. Ketiga, ada mesosfer, yaitu daerah atmosfer yang terletak antara 30 hingga 50 km di atas permukaan bumi. Keempat, ada stratosfer, yaitu lapisan udara di antara 10 sampai 30 km di atas permukaan bumi. Terakhir ada lapisan ozon, yakni lapisan atmosfer yang melindungi permukaan bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari. Baik, cukup sekian materi mengenai atmosfer, litosfer, dan hidrosfer pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.